Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat langkah-langkah pembuatan media yang saya gunakan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang medianya. Nah, di sini saya memberi materi rangka dan tulang manusia serta sendi gerak pada tangan manusia pada pembelajaran IPA kelas 5 SD. Nah, cara penggunaan media ini dalam pembelajaran IPA, yang pertama, papan ini merupakan tempat meletakkan potong-potongan dari rangka dan tulang manusia yang telah dibuat. Selanjutnya, cara penggunaannya yaitu setelah guru menjelaskan materi tentang rangka dan tulang manusia menggunakan media yang seperti ini, dia dapat digerakkan seperti ini. Nah, terus anak didik diminta berkelompok dan berdiskusi bersama untuk memahami lebih lanjut mengenai bagian-bagian dari rangka dan tulang manusia. Lalu terdapat potongan-potongan rangka seperti ini yang nantinya akan ditempelkan oleh anak didik kepada papan yang telah disediakan, dan juga ditempelkan sesuai dengan nama-nama yang telah dibuat. Jadi contoh penggunaannya misalnya ada nomor 1. Nah, nomor 1 dan berwarna merah ini merupakan bagian tengkorak. Lalu anak didik diminta untuk mencari namanya di sini, dan karena nomor 1 ada warna merah, jadi hanya melihat yang warna merah saja. Nah, nomor 1 adalah tengkorak. Lalu ditempelkan pada papan seperti ini untuk yang tengkoraknya. Lalu kata-katanya di sini. Seperti ini. Seperti inilah penampakan ketika sudah dipasang semua nama-nama rangka dan tulang pada manusia serta sudah ditempel juga rangkanya. Sehingga untuk contoh nomor 3 berwarna kuning, maka di fotonya berwarna kuning karena, dan 3 ini adalah tulang leher. Selanjutnya ada alat peraga tentang sendi gerak pada tangan. Nah, penggunaan media ini yaitu anak didik akan diminta untuk membuat sendiri sendi gerak ini dengan duplikat tangan mereka atau menceplat tangan mereka di sini. Nah, tali di sini berfungsi sebagai otot dan pipet di sini sebagai tulang, sehingga saat ditarik jari dapat bergerak, dan ini gratis alat peraga ini dapat berfungsi
Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu peserta didik dapat memahami tentang materi rangka dan tulang manusia serta sendi gerak pada tangan manusia dengan menempelkan potongan-potongan rangka yang telah disediakan dan membuat alat peraga sendi gerak pada tangan manusia sendiri. Nah, bagaimana media ini dapat membantu siswa memahami konsep yang diajarkan? Yang pertama, media ini dapat membantu siswa memahami konsep yang diajarkan karena meningkatkan keterampilan observasi siswa dengan menggunakan alat peraga. Siswa dapat lebih mudah mengamati dan menganalisis struktur dan fungsi tulang serta sendi. Kemudian, mendorong pembelajaran aktif melalui diskusi maupun praktis secara langsung. Nah, dalam proses pembelajaran, penggunaan alat peraga yang visual dan interaktif dapat membantu siswa mengingat informasi lebih baik dibandingkan dengan metode pembelajaran yang hanya verbal. Serta dengan menggunakan alat peraga ini, mereka dapat melakukan simulasi gerakan sendi sehingga mereka dapat merasakan bagaimana sendi bekerja dalam pergerakannya. Selanjutnya, siswa dapat berinteraksi langsung dengan alat peraga atau media pembelajaran seperti merakit atau memindahkan bagian-bagian rangka yang membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Lalu, unsur-unsur yang membuat media ini menarik bagi siswa dan bagaimana media ini dapat merangsang keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, lebih lanjutnya yang pertama itu ada berinteraksi langsung dengan alat peraga seperti merakit atau memindah-mindahkan bagian rangka dan membuat alat peraga sendi gerak itu sendiri. Maka siswa menjadi kreatif dan aktif di dalam pembelajaran. Kemudian juga dengan desain visual yang menarik, saya di sini menggunakan berbagai macam warna yang akan membuat media ini semakin indah dan menarik. Mulai dari angka-angka di dalam alat peraga ini ataupun nama-nama nama-nama rangka dan nomor-nomor di sini saya buat berbagai macam warna. Terus media ini saya gunakan termasuk model 3D atau alat peraga yang dapat digerakkan. Nah, model rangka manusia dapat dirakit dan diubah posisinya. Begitu pula dengan media sendi di sini. Nah, media ini juga merasa keterlibatan aktif siswa karena pembelajaran berbasis proyek serta diskusi ataupun tanya jawab tentang apa saja bagian pada rangka dan bagaimana sendi gerak pada tangan. Sekian penjelasan saya, terima kasih.